Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di materi perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Ya, kita lanjutkan lagi materi kita. Ya, nah, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa di dalam pengembangan sistem ya ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan ya dan kita uraikan sehingga ya lebih terorganisir ya tujuan kita dalam melakukan pengembangan sistem. Kemarin ada 4 atau 5 langkah. Yang pertama langkah perencanaan atau planning, kemudian yang kedua tahap analisa ya atau analisis, yang ketiga tahap perancangan atau desain, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima bisa ditambahkan dengan tahap perawatan atau maintenance ya. Oke, kita mulai masuk ke tahapan-tahapan tersebut ya. Nah, pastinya kalau kita melakukan pengembangan sistem, tahapan pertama yaitu adalah perencanaan ya. Jadi harus direncanakan semaksimal mungkin ya. Apakah pengembangan sistem ini layak dilakukan atau perbaikan sistem ini layak atau tidak ya. Kemudian biaya yang akan kita gunakan ini cukup atau tidak ya, sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan dari organisasi tersebut ya. Nah, itu masuk ke dalam tahap perencanaan. Jadi kalau tahap perencanaannya sudah oke ya, udah sesuai, oh memang perlu dilakukan nih pengembangan sistem untuk memperbaiki sistem yang baru ini. Nah, baru kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap analisa. Nah, di dalam tahap analisa ya kita harus melakukan pengumpulan kebutuhan ya, kebutuhan untuk sistem yang baru nanti seperti apa ya. Jadi kita harus melihat langsung sistem yang ada itu jalannya seperti apa, sehingga kita dapat menemukan kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan dari sistem yang lama ya. Nah, tujuan dari tahap analisa ini yaitu kita benar-benar ya bisa memahami kebutuhan dari sistem yang baru ya dan mengembangkan sistem yang dimaksud ya. Jadi tadi kita harus tahu salahnya di mana sehingga kita dapat memperbaiki untuk sistem yang baru itu seperti apa. Kemudian tantangan ya dalam proses menganalisa ini yaitu kita harus bisa menemukan orang-orang yang tepat ya, yang dapat berpartisipasi dalam mendukung kita untuk melakukan pengembangan sistem ya. Karena kita si analis sistem ini yang akan melakukan pengembangan sistem ya, sistem developernya ini itu adalah orang luar dari perusahaan biasanya, atau orang pihak luar dari organisasi tersebut. Jadi kita harus menemukan kira-kira siapa orang-orang di perusahaan ini yang bisa saya ajak bekerja sama ya, yang berpartisipasi mendukung proses pengembangan sistem ini. Jangan cari orang yang mau menghambat proses pengembangan sistem ini ya. Jadi kita harus bisa memilih-milih ya, itu tantangan kita, harus bisa memilih, menemukan orang yang benar-benar tepat ya, yang bisa diajak bekerja sama untuk melakukan pengembangan sistem. Kemudian tantangan yang kedua di dalam tahap analisa ini yaitu kita harus bisa mengumpulkan data, informasi, yang kemudian mengintegrasikan, menyatukan informasi yang kita dapat ya, sehingga akan menjadi bahan kita untuk melakukan pengembangan sistem ya. Jadi harus dikumpulkan dengan cara apa, kemudian dari mana, orangnya siapa yang harus kita ajak ya untuk
memperoleh data dan informasi mengenai sistem yang ada, ya. Nah, itu tujuan dan tantangan dari tahap menganalisa. Nah, kita sebagai sistem developer ataupun sebagai analis sistem, ya, pastinya untuk mendapatkan data dan informasi dari orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam sistem tersebut, ya, harus melakukan pendekatan, ya, harus melakukan wawancara dan sebagainya, ya, untuk intinya untuk mendapatkan data dan informasi. Jadi untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut ada 5 teknik, ya, atau cara yang dapat kita lakukan, ya. Yang pertama ada teknik wawancara, ya. Kemudian ada JAD atau Joint Application Design. Kemudian ada kuesioner, ada analisa dokumen, dan ada observasi. Nah, dari kelima teknik ini, ya, ada 5 teknik utama dalam mengumpulkan data dan informasi, ya, yang dapat kita gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, ya, oleh kita sebagai sistem analis, ya. Jadi ada wawancara, JAD, kuesioner, analisa dokumen, ya, dan observasi. Mungkin bisa kita jelaskan, ya, secara garis besar saja, ya, bahwa di dalam mewawancara, ya, narasumber, ya, kita harus pertama, ya, langkah-langkahnya memilih orang-orang yang akan diwawancara, ya. Kemudian yang kedua merancang pertanyaan untuk si wawancara tersebut atau narasumber tersebut. Kemudian mempersiapkan wawancaranya, ya, mempersiapkan jadwalnya, memimpin wawancara, dan kelanjutan dari wawancara tersebut seperti apa, ya. Jadi dalam memilih orang-orang yang akan kita wawancara itu berdasarkan informasi yang dibutuhkan, ya. Jadi kita butuh informasi tentang apa, ya, kita carilah orang yang memang kompeten di bidang tersebut, ya. Kemudian dalam merancang pertanyaan wawancara, ya, mungkin ada wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur, ya, mungkin ada tekniknya lah, ya, dalam melakukan wawancara. Kemudian, ya, kita harus menyiapkan wawancaranya, ya, jadwalnya, daftar pertanyaannya, kira-kira jawaban-jawaban antisipasi dari si narasumber, ya. Kemudian kita harus memimpin wawancara, ya, karena kita yang menjadi pimpinan wawancara tersebut, moderator tersebut, ya, kita harus tampil secara profesional, ya, dan tidak bias. Kemudian catat semua informasi yang kita dapat, sedetail atau sekecil apapun data dan informasi yang mereka berikan, ya, itu harus kita rekam atau harus kita catat, ya. Kemudian kita harus bisa memilih, ya, memilih mana yang fakta, yang sesuai dengan yang ada di lapangan, mana yang menurut pendapat mereka, ya, jadi harus dipisahkan. Kemudian beri orang yang diwawancara waktu untuk mengajukan pertanyaan juga, ya. Jadi artinya kita kan biasanya melakukan pertanyaan, mereka yang jawab, tapi, ya, tidak sekedar menjawab saja, mereka juga mungkin ingin bertanya, ya, kepada kita, dan kita harus jawab, ya. Jangan lupa berterima kasih, ya, kepada orang yang diwawancara atau narasumber, kemudian akhiri waktu wawancara. Oke, ini tips-tipsnya, ya, dalam memimpin wawancara, ya. Jadi nanti pada saat Anda melakukan kuliah praktek, magang, ya, skripsi, ya,
Anda akan bertemu orang, akan mewawancara orang, ya. Jadi harus pintar-pintar lah, ya, dalam mewawancara, ya, agar orang yang diwawancara itu merasa nyaman, ya. Oke, kemudian yang terakhir, langkah kelanjutan setelah wawancara, ya. Jadi kita harus persiapkan catatan wawancaranya, laporannya, kemudian kalau ada waktu kosong bisa kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang baru, ya. Nah, itu langkah-langkah dalam proses wawancara, ya. Teknik berikutnya, ya, dalam melakukan pengumpulan data dan informasi yaitu Joint Application Design atau disingkat dengan JAD, ya. Ini biasanya berkumpul nih, ya, semuanya bertemu dalam suatu ruangan, ya. Ada manajer proyeknya, ada usernya, kemudian ada kita sebagai developer, itu bekerja bersama-sama, ya, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang tidak perlu, ya, hingga 50%. Jadi kalau kita mau wawancara ini kan kita harus ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, ya, mungkin itu butuh waktu. Tapi kalau kita sudah memanggil semuanya, ya, di dalam suatu ruangan, ya, ketemu, sehingga akan mengurangi hal-hal yang tidak perlu sebanyak 50%. Kemudian bisa menghindari persyaratan-persyaratan yang terlalu spesifik atau terlalu samar-samar jika kita ingin bertemu satu persatu, ya. Nah, kurang lebih, ya, CAD meeting roomnya seperti ini, ya, karena kita akan mengumpulkan beberapa orang dari beberapa tingkatan, ya. Biasanya tempat duduknya berbentuk U, ya, seperti ruang rapat lah, jauh dari kekacauan, menggunakan whiteboard, ya, kemudian LCD, alat-alat prototypingnya, ya, dan IJAD, ya, seperti rapat lah. Kemudian berikutnya adalah kuesioner. Jadi cara kita mengumpulkan data dan informasi, ya, kita harus membuat kuesioner, ya. Nah, di sini kita harus memilih sampelnya siapa aja, partisipannya siapa aja. Kemudian kita harus merancang kuesionernya. Berarti kalau kita menggunakan kuesioner, ya, kita harus benar-benar secara detail, ya, menentukan pertanyaan-pertanyaan apa sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih pertanyaan agar si partisipannya itu tidak merasa kesulitan dalam menjawab, ya, tidak ragu-ragu. Kemudian bekerjalah untuk mendapatkan respon yang baik, ya. Kemudian hasil dari kuesioner tersebut, ya, kalau bisa kita kirimkan kepada partisipan. Oh, ini loh hasil dari informasi yang kami inginkan kemarin, ya, hasil dari kuesionernya ini, ya. Ini cara tips dalam merancang kuesioner yang baik, ya. Silahkan nanti Anda baca kalau Anda ingin menggunakan langkah atau teknik ini dalam melakukan pengumpulan data dan informasi. Kemudian ada teknik analisa analisa dokumen. Nah, ini sangat penting, ya, karena pada saat kita terjun langsung, ya, melihat jalannya atau operasional dari suatu sistem, ya, pasti di sana ada dokumen-dokumennya, ya. Apakah dia sebagai dokumen masukan atau dokumen keluaran, ya. Nggak mungkin nggak ada dokumennya. Jadi nanti disediakan dokumen-dokumen dalam sistem yang sedang berjalan. Nah, dokumen biasa yang digunakan untuk organisasi atau perusahaan ada form-form, ya, sebagai masukan, kemudian ada laporan sebagai keluaran sistem, kemudian ada kebijakan atau aturan-aturannya, ya, atau prosedur atau SOP-nya, ya. Kemudian kita bisa melihat penambahan user ke form atau melihat elemen-elemen form yang kira-kira perlu dipakai atau tidak, ya. Kadang-kadang kan dalam suatu formulir ada item, ya, atau elemen yang tidak pernah diisi tapi selalu ada di situ. Nah, kira-kira
elemen yang ini baiknya dibuang aja, ya, item yang ini dibuang aja, ya, biar nggak menuhin form atau formulirnya, ya. Jadi analisa dokumen ini terbagi menjadi dua nanti, ya, yaitu dokumen masukan, ya, form-form ini, dan dokumen keluaran seperti laporan, ya. Kemudian teknik yang terakhir yaitu observasi. Observasi ini adalah terjun langsung atau melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan atau ke bagian-bagian tertentu, ya. Kalau tadi kan kita melakukan wawancara, ya, mungkin bisa di tempat lain, ya, tidak di perusahaan tersebut. Ya, kalau ini kan kita terjun langsung, memantau langsung gimana sih kegiatan atau operasional dari sistem tersebut, ya. User atau manajer sering tidak ingat tentang mereka, kemudian cek kebenaran informasi yang telah dikumpulkan dengan cara observasi ini, ya. Karena apa? Mungkin pada saat kita wawancara, ya, kita meminta data ke mereka, ya, mungkin mereka bisa memberikan data yang tidak sebenarnya, ya. Tapi kalau di lapangan langsung kita lihat, ngecek langsung, kita bisa mengecek, ya, kebenarannya benar atau tidak, ya, data dan informasi yang diberikan oleh si A tadi, ya. Karena kadang-kadang perilaku orang berubah jika kita melihat langsung, ya. Kemudian hati-hati untuk tidak mengabaikan. Jadi jangan mengabaikan informasi yang terjadi secara periodik, baik itu harian, bulanan, tahunan, ya, mingguan, dan sebagainya. Ya, jadi harus diperhatikan. Jadi, ya, untuk memilih teknik yang sesuai, ya, harus kita lihat plus minusnya, ya. Jadi sistem analis, ya, kita sebagai analis sistem itu harus mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan masing-masing teknik tersebut dan bagaimana mengkombinasikannya teknik-teknik tersebut, ya. Misalnya kita ingin menggunakan teknik wawancara, ya. Nah, kapan kita gunakan teknik yang ini? Ya, bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita harus tahu. Kemudian bagaimana mengkombinasikan? Oh, kira-kira saya pakai teknik apa aja? Ya, mungkin tidak semuanya teknik ini kita terapkan dalam melakukan pengumpulan kebutuhan data dan informasi. Mungkin cukup 3 atau 4 saja. Teknik wawancara, ya, kemudian observasi langsung, dan analisa dokumen. Ya, mungkin cukup 3 atau 4 teknik saja dalam melakukan pengumpulan data informasi. Oke. Nah, itulah teknik-teknik yang bisa kita gunakan atau cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi, ya. Ada wawancara, JAD, Joint Application Design, kuesioner, analisa dokumen, masukan dan keluargaan, dan observasi pengamatan langsung. Ya, harus bisa-bisa kita menentukan mau pakai teknik yang mana dan bagaimana mengcombine teknik-teknik tersebut, ya. Oke, semoga dapat dipahami, ya, dan semoga dapat Anda terapkan nanti pada saat Anda melakukan pengumpulan kebutuhan data dan informasi. Oke, terima kasih, ya.